Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para guru hebat, masih semangat hari ini? Tentunya harus tetap semangat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan serta selalu semangat dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik kita. Kembali lagi dengan saya, Syamsid Duha, calon guru penggerak angkatan 5 dari kota Banjarmasin. Unit kerja saya di SDN Kuin Curcuk 1 Banjarmasin. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4, yaitu mempraktikkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebelum pembelajaran dimulai, guru membuat kesepakatan. Dalam kesepakatan belajar, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan bersama dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, ada poin-poin yang harus dipatuhi. Dan salah satunya, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelas. Sehingga saat ada yang melanggar, itu merupakan kegiatan indisipliner karena dianggap mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, kalau sudah silakan tempel, nanti kita bacakan sama-sama. Ya, nanti Bapak bacakan satu-satu. Jadi kesepakatan yang kita kerjakan itu nanti harus kita sepakati sama-sama dan kita yakini. Sebelum merencanakan praktek segitiga restitusi, saya membuat skenario terlebih dahulu untuk melaksanakan praktek ini terhadap kasus mengenai murid yang melanggar aturan atau kesepakatan kelas yang ada di mata pelajaran saya. Mari kita simak video praktek segitiga restitusi berikut ini. Pada kasus yang saya contohkan pada praktek segitiga restitusi ini ialah ketika saya sedang mengajar, saya melihat ada siswa yang sedang menunduk, seperti ada yang dia lihat di bawah mejanya. Saya kira dia sedang mengikat tali sepatunya. Tetapi ketika saya perhatikan dan saya dekati, ternyata siswa tersebut sedang bermain handphone. Sebut saja anak itu bernama Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Assalamualaikum Fahri. Apa kabar? Selamat pagi. Hari ini Bapak manggil Fahri. Bertujuan ada sesuatu yang ingin Bapak tanyakan sama Fahri. Tadi saat pembelajaran pendidikan agama Islam, saat jam pelajaran Bapak lihat Fahri bermain handphone di kelas. Betul Fahri? Iya Pak. Betul ya. Berarti Bapak tak salah lihat. Kira-kira kenapa Fahri jadi bermain handphone di kelas saat belajar Bapak tadi? Iya Pak, mohon maaf. Tadi saya ngantuk Pak.
makanya saya bermain HP. Ada yang lainnya, Fahri? Alasan lain mungkin kenapa jadi bermain handphone? Sebenarnya saya juga tidak bermaksud bermain HP. Tadi saya mendapat kiriman video lucu ke HP saya. Fahri, apakah Fahri tahu kalau Fahri sekarang itu berada dalam keadaan masalah? Iya Pak, saya tahu. Kenapa dalam keadaan masalah? Baik Fahri, sedikit Bapak jelaskan. Bapak di sini bukan untuk marah-marah ya sama Fahri. Bapak di sini untuk mencarikan solusi atau penyelesaian untuk kejadian hari ini. Nah, kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Kita pikirkan bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan supaya Fahri tidak bermain handphone lagi di kelas dan fokus saat berada dalam pelajaran Bapak. Nah, saat melakukan itu pasti Fahri juga memiliki alasan kenapa jadi Fahri mengikuti jadi Fahri bermain handphone di kelas. Apalagi tadi kan alasan Fahri kan itu nonton video lucu ya, supaya membuat Fahri tidak mengantuk ya alasannya tadi. Ya. Iya Pak. Nah, Bapak bisa lihat tadi saat berada di kelas Fahri merasa senang sekali, tidak mengantuk lagi. Tetapi apa yang Fahri lakukan itu merugikan orang lain dan merugikan Fahri sendiri, karena saat Fahri menonton video lucu tadi dengan suara yang keras itu akan mengganggu temannya yang belajar di sampingnya. Fahri pun juga terganggu karena Fahri tidak dapat pelajaran yang Bapak sampaikan. Nah, dengan Fahri nyetel videonya nyaring terus sambil tertawa, nah itu mengganggu temannya yang di sampingnya ingin belajar. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Kan kita sudah pernah di awal pembelajaran bikin keyakinan kelas. Kemarin kawan-kawannya ada yang jangan datang terlambat, menghargai temannya, saling menghormati, jaga kebersihan kelas. Nah, mari kita bersama-sama kita yakini dari kejadian yang tadi Fahri lakukan saat Fahri menggunakan handphone di kelas, kira-kira keyakinan mana yang Fahri langgar, yang Fahri belum tunjukkan sesuai dengan yang kita sepakati? Kita harus saling menghormati Pak. Betul Fahri, kamu masih ingat dengan keyakinan atau kesepakatan kita di kelas, yaitu sekarang kita kembali saat Fahri bermain HP tadi. Apakah Fahri sudah menghormati orang lain dan diri Fahri sendiri? Tidak Pak. Tidak kan? Nah, tapi Fahri mendapat rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang itu? Betul, saat Fahri memainkan handphone atau video itu Fahri akan menjadi senang. Tapi sana nanti akan merugikan orang lain. Iya Pak. Sekarang mari kita selalu mematuhi keyakinan kelas kita, yaitu tadi apa Fahri? Ya, tahu apa yang harus Fahri lakukan untuk memperbaikinya? Iya Pak. Saya akan meminta maaf kepada Bapak dan kepada teman-teman untuk berjanji tidak mengulangi sekali lagi. Saya minta maaf Pak. Ya, baiklah, permohonan maaf Fahri Bapak maafkan. Sekarang kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Iya Pak, saya berjanji. Saya kembali ke kelas dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, semoga Fahri menjadi anak yang baik, anak yang solehah, pintar, rajin, menjadi penerus bangsa yang akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Fahri kembali ke tempatnya semula ya. Nah, itu tadi praktek saya
terkait dengan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.